warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NPM 2140101021, jurusan Aquaculture kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan materi besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, bisa dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan, yaitu besaran pokok. Besaran pokok dasar satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan, dan satuan besaran pokok. Besaran pokok: besaran jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Satuannya mol, kandela, CD, sekon, ampera, kelvin, kilogram, meter. Dimensinya M, Z, T, I, D, M, L. Dimensi menyatakan sifat positif dan suatu besaran. Dimensi besaran yang menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran pokok. Dimensi besaran turunan dapat dari dimensi besaran pokok. Adapun caranya: 1. Luas mempunyai rumus yang A sama dengan D kali L sama dengan L titik L. Hasilnya L pangkat 2. Yang kedua, volume V sama dengan P kali E kali T sama dengan L titik L titik L sama dengan hasilnya L pangkat 3. Yang ketiga, massa jenis, yaitu A sama dengan M dibagi L sama dengan M bagi L sama dengan ML min pangkat 3. Yang keempat, kecepatan, V sama dengan S dibagi T sama dengan L dibagi T. V sama dengan LT min pangkat 1. Yang kelima, percepatan, A sama dengan V dibagi T. LT min 1 dibagi T sama dengan LT min pangkat 2. Yang terakhir, keenam, gaya, F sama dengan M dikali A sama dengan M titik L tambah min 2 sama dengan ML T min pangkat 2. Ya, saya lanjut lagi materi yang ke-4 dan 5. Konsep gerak.
Apa sih itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu karena benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan lain. Karena definisikan ini, maka gerak harus memiliki acuan. Contoh, penumpang dalam kereta api. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang seorang bergerak. Contohnya adalah saat berkendara seolah di pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak. Yang ketiga, gerak atau kecepatan relatif berarti gerak suatu benda relatif terhadap karena benda lain. Bagi benda lain, suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lainnya bisa diam. Seberapa cepat benda itu bergerak juga bergantung dari yang dilihat. Adapun perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa sih keduanya? Perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap, dan awalnya jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda Y mencapai suatu titik. Adapun kecepatan adalah seberapa cepat sebuah yang ditempuh oleh benda Y mempunyai atau mencapai suatu titik. Percepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Dan kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Perpindahan, jarak, percepatan, dan kelajuan. Perpindahan memiliki besar dan arah besaran vektor, dan perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang diperoleh benda. Kecepatan memiliki besar dan arah besaran vektor. Percepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Gerak hanya memiliki besaran vektor. Panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperdulikan awal dan akhir, di mana yang terakhir, kelajuan hanya memiliki besar saja, besaran skalar. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, saya lanjut lagi ke materi 5 dan 6. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan
tempat atau kedudukan gerak melalui besaran skalar dan satuan skalar dan besaran vektor yang koordinatnya kedua dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Gerak bersifat relatif atau semu yang bersifat berarti gerak yang suatu benda sangat bergantung pada titik awalnya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Contohnya, meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang juga ada di bumi. Tetapi bila orang yang melihat tersebut berada di planet lain, seandainya ada, maka akan melihat meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Contoh lain, misalnya seorang ibu menggendong anaknya yang A dan tetangganya C yang sedang diam melibat berjalan menjauhi. Menurut C, A, dan B gerak karena ada perubahan posisi keduanya terhadap dirinya, tetapi menurut B, A tidak bergerak karena tidak ada perubahan posisi A terhadap dirinya, jadi gerak bersifat relatif. Karena A yang dikatakan bergerak oleh C ternyata dikatakan tidak bergerak oleh B. Bahkan menurut A dan B, C telah melakukan gerak semu karena seolah-olah seperti bergerak padahal diam. Gerak semu adalah berada yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semua sebagai akibat kita melihat sambil bergerak. Berdasarkan lintasnya, gerak dibagi menjadi 3. Gerak lurus yaitu gerak yang lintasnya berbentuk lurus. Gerak parabola yaitu gerak yang lintasnya berbentuk parabola. Gerak melingkar yaitu gerak yang lintasnya berbentuk lingkaran. Sedangkan berdasarkan percepatan, gerak dibagi menjadi 2. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0, A sama dengan O, atau gerak yang kecepatannya konsultan. Gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konsultan, A sama dengan konstan atau gerak. Adapun percepatan rata-rata tidak menggambarkan percepatan pada suatu waktu tertentu. Percepatan pada waktu tertentu disebut dengan percepatan sesaat atau dalam kehidupan sehari-hari hanya disebut percepatan. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai limit percepatan rata-rata ketika selang waktunya mendekati 0 sangat
kecil secara matematika